akan ditemenin oleh Eli. Ya tadi Eli udah masuk tapi nggak tahu akhirnya keluar lagi. Aku akan coba aja untuk telepon Eli biar Eli bisa langsung. Kok keluar lagi El? Itu laptopnya. Oh ya oke, kalau kayak gitu teman-teman kedengeran ya suaranya Eli ya. Jadi seperti yang tadi udah Novi sebutin, hari ini Novi ditemenin Eli ya kan. Eli adalah salah satu diamond dari Jakarta ya. Dan kalau menurut Eli 3 tips jitu ala Eli itu menuju diamond. Yang pertama impian dan yakin, yang kedua harus mau belajar, yang ketiga konsisten dan mau evaluasi. Eli akan jabarin satu-satu mengenai cara tips jitunya. Silakan Eli. Oke, makasih Kak Novi. Sorry banget nih tipsnya nggak pernah bisa di laptop. Jadi makasih banget Kak Novi udah telepon. Teman-teman, Eli mau sharing perjalanan Eli di Oriflame sampai ke Diamond dan tips-tips yang Eli lakukan. Nah, sebenarnya dari awal Eli tuh bukan orang yang melek sama Oriflame. Terus bukan orang yang kayak wah banget lah lihat Oriflame gitu ya. Eli juga bukan dari keluarga orang kaya. Jadi Eli waktu itu cuma pikirannya adalah habis lulus kuliah harus bisa kerja di kantor yang elit, yang bagus sehingga bisa dapat penghasilan besar. Biar bisa kasih orang tua bulanan kayak gitu. Nah, jadi harapan pertamanya adalah Eli harus punya duit yang banyak untuk bisa kasih orang tua. Nah, waktu itu Eli kerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, yaitu adalah perusahaan aset manajemen sebagai seorang karyawan IT. Nah, waktu itu Eli dipaksa join sama Cici, ya Cici join duluan di Oriflame 2011, ditawarin Oriflame, terus Eli nggak mau, terus akhirnya udah sini KTP-nya gitu, ya udah daftar kan, tapi nggak ngerti apa-apa soal Oriflame-nya karena Eli merasa gaji aku di kantor juga lebih gede kok gitu kan. Nah terus habis itu pas 2012 itu Eli gajinya udah 9 juta di kantor yang ya lumayan oke banget gitu teman-teman. Nah terus tapi Eli menukar 9 juta itu dengan jam kerja yang luar biasa panjang dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Itu paling cepat Eli pulang. Kalau setiap akhir bulan Eli pulang jam 12 sampai kadang setengah 1 baru balik ke rumah. Nah, siapa sih yang merasa nggak nyaman di usia 20-an gitu tuh punya gaji 9 juta gitu, apalagi Eli kan belum berkeluarga ya, kayak udah rasa kayak udah cukup banget deh gitu. Nah sampai kakak itu kan lagi bangun tim. Nah kakak itu seorang ibu rumah tangga yang juga resign dari kantor ketika punya anak kedua, dan dia nggak mau mama tuh capek urusin 2 anaknya. Jadi kakak tuh akhirnya meninggalkan gaji kantornya udah 10 jutaan ya, udah belasan juta deh kayak waktu itu. Terus dia ya udahlah aku di rumah deh jaga anak gitu. Nah terus kakak cari-cari kerjaan, ketemu Oriflame dan kakak daftarin aku kan waktu itu. Terus kakak bangun tim dan sampai kakak bikin aku bisa dapetin tiket director seminar Mbak Novi. Nah terus akhirnya Eli tuh ikut director seminar kan. Nah waktu itu dikasih tahu sama kakak, ke Bali nih mau ikut gak gitu. Terus aku bilang oh mau dong, kan ke Bali tuh baru pertama kali ke Bali, gak pernah ke Bali gitu kan. Jadi pas itu Eli bilang oh mau dong mau ke Bali gitu. Ya udah Eli ikut ke Bali teman-teman bareng Oriflame, dan disitulah awal mulanya Eli merasa bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang paling bergengsi yang Eli pernah temui selama ini gitu. Padahal Eli udah kerja di universitas waktu itu sambil kuliah. Eli juga udah kerja di perusahaan yang lumayan bagus waktu itu ya, perusahaan aset manajemen, tapi Eli belum pernah ketemu perusahaan yang sebagus Oriflame. Kok bisa sih kayak gitu?
ketika Eli seorang senior manager, Eli datang ke Bali, Eli dapat hotel bintang 5 yaitu Nusa Dua Melia. Di situ Eli merasa bahwa Eli baru seorang senior manager loh, kok bisa ya dapat hotel semahal ini ya gitu. Nah terus habis itu waktu itu Eli masuk ke kamar, Eli check in, masuk kamar, Eli dapat kamar yang belakangnya kolam renang. Bayangin selama kerja kantoran, Eli nggak pernah dapat hotel semewah itu. Dari situ yang rencananya ke Bali cuma mau buat jalan-jalan, udah berubah pandangan. Udah mau, maksudnya gini, aku mau ikutin semua acaranya Oriflame, aku mau lihat seberapa bergengsi perusahaan ini gitu. Nah, dari situ seminar demi seminar, hari pertama, hari kedua gitu ya, Eli makin yakin bahwa perusahaan ini bukan perusahaan yang bisa kasih Eli cuma 4 juta, 5 juta. Perusahaan ini pasti bisa kasih Eli lebih dari itu gitu, bahkan lebih dari gaji kantorannya Eli. Nah dari situ udah pulang dari director seminar, Eli udah langsung tongkrongin upline, langsung bilang gini, aku mau serius ya di Oriflame, aku gak bakal main-main lagi sama perusahaan ini gitu. Perusahaannya lebih bagus loh dari perusahaan aku kerja, aku bilang gitu. Terus jadi dari situ Eli itu benar-benar langsung komit mau kerjain Oriflame. Terus itu adalah benar-benar titik balik di mana Eli sangat mungkin bisa dibilang 1000% yakin ini perusahaan yang bisa bikin Eli punya masa depan kayak gitu. Nah dari situ kakak Eli cuma kasih Eli panduan yang banyak banget, jadi cuma disuruh nggak kayak member baru sekarang ya diajarin gitu, iya habis ini kesini ya, enggak. Selama kakak Eli itu cuma dikasih panduan sebuku itu 100 lembar gitu kan, 100 lebih lah lembar gitu, sehingga ya udah aku pelajarin deh, pokoknya dalam 3 hari aku harus sudah selesai, sehingga aku dan aku langsung bilang ke kakak, aku mau take over semua jaringan yang udah dibangun sama kakak. Jadi pas aku udah take over, aku kenalan dengan semua member-member yang ada di bawah jaringan aku. Terus aku langsung bikin grup dan aku langsung kenalan. Terus aku bilang aku yang akan pegang kalian semua gitu. Nah dari situ Eli cari cara gimana caranya Eli harus bisa punya 20 juta per bulan di Oriflame. Teman-teman itu benar-benar target pertama Eli. Jadi dari impian pingin bisa kasih mama bulanan sampai bisa punya kehidupan yang lebih baik, itu benar-benar fokusnya Eli. Dan waktu udah belajar success plan, Eli mematok bahwa Eli harus secepatnya punya 20 juta per bulan, karena itu lebih besar daripada gaji Eli di kantor. Jadi benar-benar di kepala Eli itu cuma 20 juta per bulan, dan Eli yakin banget saat itu adalah Oriflame bisa kasih 20 juta per bulan ke Eli. Nah dari situ setiap ada masalah di jaringan, jadi Eli tuh harus mandiri. Jadi karena Eli mau belajar, karena Eli mau jangan sampai nanti semua tergantung sama upline. Oke, Eli harus jadi leader mandiri. Eli nggak mau nyusahin upline. Pokoknya semua harus Eli take over gitu. Nah, jadi kalau ada masalah, Eli tanya ke upline, Eli harus cari siapa yang bisa nyelesain masalah ini. Nah, waktu itu ada pengiriman yang lama, Eli ke kantor cabang, yaitu di Gedung Stancat. Eli kantornya di Chess Plaza. Jadi setiap jam 5 sore Eli izin sama bos mau ke kantor Oriflame, itu jalan kaki ke Chess Plaza, nanti baliknya naik bus gitu kan, dari Chess Plaza ke Stancat. Nah terus di situ Eli ketemu sama Parian. Nah Parian ini adalah orang yang berperan banget ketika Eli Oriflame. Di situ Eli tanya dua kali Eli ke Oriflame, Eli ketemu Parian, dan Parian juga waktu itu baru jadi ASM kalau nggak salah. Dan Eli bilang ke Parian, Pak boleh nggak Eli di bawah bimbingan Bapak gitu. Padahal gue nggak ngerti itu bimbingan juga apa gitu kan, pokoknya gue pingin dibimbing aja gitu. Nah terus pas
Marian bilang, oh iya bisa gitu. Nanti ditanya ya, Eli ini ada di bawahnya siapa. Nah udah, pokoknya intinya akhirnya aku di bawah bimbingan Marian, disettingin 1 tahun, targetnya kayak gimana, bangun timnya kayak gimana gitu, sehingga biar bisa mencapai 20 juta itu, kayak gitu. Nah, terus nah terus jadi dari situ juga Eli mempelajari semua training yang dibawain sama upline, yang diajarin sama Mbak Dini, itu semuanya Eli pelajarin, semua Eli simpan. Kalau Eli nggak sempet pelajarin, pasti Eli simpan dan Eli bawa ke rumah untuk belajar gitu. Jadi memang harus mau belajar ya. Jadi benar-benar jangan sampai bergantung sama upline, harus jadi leader yang mandiri. Nah itu yang Eli benar-benar nanemin ke diri sendiri gitu. Jadi semua problem Eli itu harus bisa tahu solusinya. Nah jadi terus yang berikutnya adalah Eli tuh pas dikasih tahu sama upline apa aja yang harus dikerjain dan ilmu apa aja yang harus dipelajari, Eli telan mentah-mentah, semuanya Eli telan mentah-mentah dan semuanya Eli kerjain. Kenapa? Karena Eli berpikir bahwa upline itu udah berhasil, udah tinggal ikutin aja kok gitu, tinggal ikutin aja, upline tuh udah buktiin lah gitu. Jadi benar-benar manut banget, telan mentah-mentah, nggak pernah nanya kenapa harus rekrut, kenapa harus jualan, itu nggak pernah. Pokoknya dikasih tahu itu ya udah telan aja gitu. Nah udah telan kerjain gitu ya. Nah padahal Eli itu adalah seorang IT yang bisa ngomong kayak sekarang kan teman-teman. Eli bukan orang yang bisa bagi flyer di Car Free Day. Eli itu bukan orang yang bisa duduk di busway, misalnya duduk di halte sebelahnya ada orang Eli sapa, itu Eli nggak bisa teman-teman. Eli bukan orang yang seperti itu, benar-benar nggak bisa nyapa orang yang nggak dikenal gitu ya. Jadi yang Eli lakukan adalah Eli coba ngelis, Eli coba ngeprospek orang-orang yang bisa Eli telepon, dan Eli lakukan waktu jadi di jam istirahat jam 12 gitu ya, di jam 3 sore, di jam 5 sore itu Eli selalu nongkrong di depan toilet untuk teleponin orang-orang untuk Eli ajakin gabung di Oriflame kayak gitu ya. Jadi itu yang Eli lakukan, benar-benar setiap hari Eli nongkrong di depan toilet teman-teman. Jadi orang bilang mungkin Eli ngapain sih ke toilet terus ya gitu. Nah terus jadi Eli menjadikan Oriflame ini benar-benar prioritas banget. Jadi nomor 1 tuh Oriflame, nomor 2 tuh kantoran. Kenapa? Karena Oriflame-nya mau kejar 20 juta, kantorannya 9 juta kan. Nah jadi Eli benar-benar jabanin banget. Nah waktu udah gold director ya, Eli resign dan fokus di Oriflame. Dan Eli tuh waktu itu dibilangin sama teman Eli sih, ngapain sih resign, toh kan bisa dapat gaji double gitu. Tapi Eli cuma bilang ke diri sendiri bahwa kalau memang Oriflame ini bagus, pasti gaji aku balik lewat Oriflame. Dan Eli bilang ke diri sendiri kalau memang maksudnya ini rezekinya Eli, pasti Oriflame yang akan kembaliin gaji Eli lewat bonus Oriflame kayak gitu. Dan waktu itu juga Eli bilang kalau misalnya dulu Eli dari kantoran sampai Oriflame aja bisa sampai gold gitu kan, kenapa berarti pas Eli fokus di Oriflame, Eli bisa dapat lebih dari yang waktu masih ngantor kayak gitu. Nah terus beruntung banget, sebuah keputusan terbaik di hidup Eli adalah Eli memulai Oriflame sebelum terjadi pengurangan karyawan di kantor. Nah jadi beberapa saat kemudian tuh waktu Eli udah resign, di kantor itu terjadi pengurangan karyawan dan mengalami PHK. Jadi Eli tuh bersyukur banget, Eli itu udah memutuskan sesuatu yang terbaik sebelum terjadi itu, dan Eli bersyukur banget tidak mengalami kejadian itu. Jadi itu benar-benar sebuah keputusan terbaik lah gitu ya. Nah terus waktu dia kerja dari rumah gitu ya, Eli tuh benar-benar
kerjainnya, jadi tiap hari walaupun banyak banget ya godaan kayak ih ngantuk ya, kayak enakan tidur siang deh gitu, kayak enakan bangunnya agak siangan deh gitu ya. Itu godaannya banyak teman-teman kalau di rumah. Tapi karena balik lagi Eli mau konsisten, Eli mau kerjaan Oriflame ini biar sampai 20 juta per bulan gitu ya, karena udah cuma tinggal satu penghasilan doang, udah nggak ngantor lagi. Jadi benar-benar fokus kerjaan Oriflame, benar-benar dulu yang bawain trainingnya mungkin nggak banyak, sekarang bawain trainingnya tiap hari kayak gitu ya. Jadi benar-benar gimana caranya Eli rekrut tiap hari, Eli follow up tiap hari, Eli juga kerjain training tiap hari. Nah, sampai Eli waktu itu pingin banget ke senior gold director ya, dimana kaki ketiga itu pingin banget dijadiin SM, pingin banget dijadiin SM. Nah, di situ tantangan terbesarnya adalah kaki ini udah 15% 1 tahun ya, nggak naik-naik. Waktu itu Eli nangis, kenapa sih ini kaki nggak naik-naik gitu ya. Terus tapi balik lagi yang Eli lakukan adalah ngaca. Jadi Eli waktu itu pakai ilmu ngaca bahwa Eli aja di bonus yang segini bonusnya belum naik, misalnya aja udah kesel gitu, bukan kesel sih, maksudnya kayak kenapa sih kok belum naik gitu. Tapi terus Eli melihat ke bawah jaringan bahwa kalau yang 15% ini 15% 1 tahun, artinya bonusnya kan 1,5 juta dalam 1 tahun aja, masih setia loh ngerjain Oriflame-nya, kok Eli udah sampai kayak gitu. Nah, terus ke bawah lagi, lihat lagi, oh kalau misalnya ini 15% 1 tahun, artinya yang di bawah 3%-nya 1 tahun dong gitu kan, nggak naik-naik nih. Wah, ini berarti kesalahannya di Eli gitu, bukan di jaringannya kayak gitu. Nah, dari situ Eli mengoreksi, mengevaluasi gitu ya, oh ternyata ada yang aku belum lakukan gitu, aku nggak banyak loh kenal dengan kaki tiga ini gitu, sampai 3%-nya dan sebagainya. Akhirnya Eli benar-benar ngehambat, maksudnya benar-benar satu-satu Eli liatin siapa sih yang masih mau kerja di sini, masih mau kaki tiga ini, siapa aja sih orang-orang yang masih mau kerjain. Dan di situ Eli bilang ke diri sendiri bahwa sukses sendiri tuh nggak enak, sukses bareng-bareng itu baru enak gitu. Jadi dari situ Eli benar-benar mau sukses bareng-bareng tim gitu ya, nggak mau Eli yang sendiri yang dapetin bonus yang besar. Jadi dari situ Eli benar-benar ngajarin, ayo yang pokoknya yang mau belajar Eli ajarin kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kaki itu senior manager dan di bawahnya juga ada senior manager lagi. Nah, terus begitu juga pas kaki 3 ini aku kerjain, aku juga ngerjain kaki 4 dan naiklah ke Sapphire. Nah, yang Eli juga dapat ilmu dari webinar seseorang ya, Eli agak lupa ya, waktu itu orang itu bilang gini, Oriflame ini bisnis manusia. Ya, jadi Oriflame ini bisnis manusia. Nggak bisa nih kita tuh cuma menjadikan orang-orang di jaringan kita itu sebagai kayak karyawan gitu. Mereka aja kita nggak gaji kok, yang gaji tuh Oriflame gitu, bukan kita gitu. Kita tuh nggak bisa yang kayak cuma kasih panduan, ini kerjanya gitu gini-gini tanpa ngobrol, tanpa tahu mereka tuh sebenarnya mau apa sih di Oriflame. Nah, yang Eli merasa bahwa kekuatan Eli banget di Oriflame ini untuk bangun tim adalah Eli cukup dekat banget dengan tim-tim Eli. Jadi kebanyakan mereka Eli telepon, Eli tahu, sampai Eli tahu mereka tuh anaknya berapa, mereka tuh kebutuhannya di mana, mereka itu mau beli apa sih buat anak-anaknya, mau beli apa buat orang tuanya gitu. Jadi sampai benar-benar Eli benar-benar tahu lah mereka tuh mau ngapain di Oriflame gitu. Jadi setiap BPS pun Eli telepon mereka gitu kan. Nah, itu udah sampai Sapphire kan udah sampai tuh sekitar 20 juta teman-teman. Itu pun belum ada kepikiran loh mau ke Diamond gitu. Nah, apa yang membuat Eli itu mau ke Diamond? Jadi waktu itu
Kalau misalnya teman-teman lihat ya, director sampai dengan Sapphire, kalau di rekognisi itu kan bareng-bareng ya, udah dipanggil gitu ya, terus bareng-bareng foto gitu kan. Terus kalau yang director tuh mesti lihat ini yang mana ya orangnya gitu, banyak banget kan gitu kan. Nah sampai akhirnya Eli lihat kok Diamond itu beda ya, kenapa Diamond itu spesial banget. Mereka itu udah duduknya depan, ya gala dinner kan director tuh jauh banget di belakang gitu kan, nah Diamond tuh depan gitu, di depan gitu ya. Terus pas dipanggil itu satu-satu, di foto satu-satu, terus dikasih papan gede banget, terus dikasih bunga gitu. Nah jadi dari situ Eli berpikir bahwa berarti aku harus Diamond nih, kalau enggak aku bakal di fotonya kayak gitu terus bareng-bareng yang lain, terus duduknya di belakang gitu ya. Nah jadi dari situ Eli bilang Eli harus Diamond nih, Eli harus harus bisa mencapai Diamond gitu. Nah ya udah bangun dong, kaki 5, 6 ya udah dibangun gitu ya, dibangun terus sampai pas bangun Diamond tuh kayak mungkin masih belum kuat banget ya, udah pingin Diamond gitu, masih belum kuat banget lah mau Diamond gitu kan, kayak mungkin impiannya kayak yang mau gak gitu. Nah terus jadi pas 6 SO kadang 6 kadang 5, kadang 6 kadang 5, kadang 6-nya tuh kurang 200 BP, kurang 400 BP gitu doang aku biarin. Nah sampai suatu hari aku ketemu sama Mbak Evi. Mbak Evi bilang gini ke Eli, kalau kamu nggak Diamond, kamu tidak akan bisa bilang ke anak-anak kamu, go Diamond, go Diamond. Kamunya aja belum Diamond. Gimana kamu mengajak member kamu bisa Diamond kalau kamunya belum Diamond? Jadi kalau kamu udah Diamond, baru kamu bisa bilang, nggak usah pakai bilang juga. Mereka udah tahu bahwa, oh upline terdekat aku bisa Diamond ya, artinya aku juga bisa Diamond. Nah dari situlah Eli benar-benar komit harus closing Diamond segera. Nah ya udah Eli closing Diamond, dan waktu itu excitednya adalah bukan Eli yang excited banget, tapi ternyata benar kata Mbak Evi, dolen-dolen yang kayak, Mak, akhirnya lu Diamond, Mak, berarti kita bisa gitu. Dari situ benar-benar Eli merasa bahwa oh iya benar ya, jadi kita harus benar-benar naik title, baru dolen itu akan ngikutin kayak gitu. Nah terus kehidupan memang berubah ketika jadi Diamond. Jadi ketika jadi Diamond, Eli merasa bahwa kayak perlatmasnya Oriflame tuh benar-benar kasih VIP banget ya buat Diamond. Eli merasakan bahwa di seminar director tuh nggak usah desek-desekan lagi gitu ya, makan nggak usah standing party gitu, terus bisa punya ruangan khusus, bisa merasakan wah gila ya, benar-benar luar biasa loh gitu menjadi seorang Diamond ya, namanya juga Diamond Heaven ya. Nah dari situ benar-benar Eli merasa bahwa semua orang tuh di Oriflame harus menjadi Diamond sih teman-teman, karena taraf hidup kita benar-benar naik, dan yang paling penting adalah Eli punya CRV yang sangat nyaman untuk kemana-mana, dan yang paling berkesan buat Eli selama Eli jadi Oriflamers adalah ketika mama bisa bilang ke temennya, ayo nebeng aja, dianterin nih sama anakku pakai mobil. Itu yang buat aku maksudnya setidaknya sebagai seorang anak ada satu hal yang survive yang bisa aku lakukan buat orang tua itu. Ya itu aja kan Sofi. Bangga dong, Mama itu bangga berarti. Jadi ngajakin semua teman-temannya bahkan tetangga untuk bisa nyobain naik mobil CRV-nya Eli saat itu, ya.
Itu sebenarnya salah satu kebanggaan orang tua melihat keberhasilan atau kesuksesan anaknya. Mungkin secara nggak langsung selama Eli jalanin Oriflame, Mama nggak pernah menunjukkan rasa bangga itu. Tapi pada once satu titik di mana Mama merasakan, wah gila gue ngelihat anak gue sukses gitu, gue harus juga melihatkan untuk memberikan apresiasi buat anak gue. Itulah saatnya. Jadi hebat banget pokoknya si Mama. El, berapa tahun sih kamu kerja waktu itu, El? Kantoran? Kantoran aku sekitar 4 tahun ya. Oh, 4 tahun ya? Posisinya apa, El? Udah manajer level kah atau? Enggak, aku karyawan IT. Oh. Sebelum di kantoran aku kerja di kampus. Jadi kerja kampus, terus habis itu aku udah kontraknya udah selesai di kampus, habis itu aku kerja di kantoran kayak gitu, Renovi. Oh, oke. IT tapi bagian kamu ya? Wow, baru tahu aku loh. Wow, hebat perempuan IT, ya ampun, jarang-jarang itu ya. Oke, teman-teman yang lainnya kalau ingin ada pertanyaan untuk Eli langsung aja ditulis di kolom question ya. Terus ada tulisan di sini harus konsisten ya sis. Iya dong, pastinya konsisten itu sampai bisa berhasil menjadi seorang Diamond Director seperti itu. Tapi rata-rata ya El ya, kalau misalnya tadi kamu ceritakan di mana kamu ngerasain, tadi kan aku juga di awal udah ngasih tahu bahwa jadi diamond itu sebenarnya udah akan menikmati kenikmatan yang luar biasa karena dimanjain sama Oriflame. Itu nggak hanya Oriflame Indonesia, bahkan Oriflame dunia saat kamu pergi ke Diamond Conference misalnya seperti itu. Tapi rata-rata hampir semua pembicara kita Kupat Tahu ini pasti menohoknya itu adalah saat rata-rata ya kayak Director Seminar atau Beauty Entrepreneur Summit gitu kan, karena itu emang terlihat sekali perbedaan kastanya ya sis ya. Iya benar. Tapi memang sengaja gitu. Jadi teman-teman yang belum jadi diamond bukannya merasa kayak sakit hati gitu, justru harus sakit hati. Karena sakit hati kan Ovi? Karena Oriflame memang membuat seperti itu karena buat ngejar gitu loh. Karena ini sesuatu title yang mesti harus dibanggain dan pantas gitu loh untuk seseorang itu mendapatkan gelar Diamond Director seperti itu teman-teman. Iya, benar. Jadi waktu itu memang ini banget kan Novi, aku tuh sampai yang director seminar yang pertama, aku kan nggak tahu tuh ada Diamond Director. Terus satpamnya, jadi ada penjaga tuh, mereka tuh belum pakai jalur khusus, jadi jalurnya tuh dari pintu orang seminar senior manager dan director masuk itu loh. Yang dorong-dorongan kan? Iya, minggir gitu kan. Terus mereka tuh mulai nggak masuk gitu, gitu kan. So udah gini, siapa sih itu? Kok masuk duluan? Kita udah tadi nih. Dari semuanya deh pokoknya. Iya. Dari hotel ya kan, terus dari semua kayak pas saat bisnis summitnya juga gitu kan, itu memang pasti. Yang lainnya mah nggak ada meja ya kan, kalian mah enak ada meja bisa nulis-nulis ya kan. Yang lainnya mah hanya buat nge-record aja gitu kan. Gelang juga dibedain gitu kan, itu gelang berdasarkan hotel jadi terlihat banget. Terus El, waktu kamu kerja IT berarti sebenarnya jauh lebih mudah kamu merekrut secara online dong kerjanya karena kan lebih online. Iya betul, jadi Eli kerjanya waktu itu rekrutnya pakai iklan Mbak Novi. Oke. Jadi rekrutnya pakai iklan, belum tahu tuh ada branding, belum tahu tuh ada kayak mesti promosi di Facebook, cerita gitu, dan itu belum. Jadi lebih ke iklan. Nah semua tuh pokoknya aku dapat data dari iklan, semuanya aku telepon. Oke, terus? Aku telepon, terus kalau mereka mau join, aku daftarin pas udah pulang kantor, aku daftarin terus aku kirimin panduan. Nah dulu tuh aku semua panduan tuh aku punya, jadi semua panduan aku punya, aku bikin sendiri kan panduannya, biar orang gampang untuk mempelajari. Jadi karena aku kerja kantoran, jadi aku bilang, Kak baca panduannya dulu ya, nanti kalau mau nanya nanti deh kalau udah pulang dari kantor kayak gitu. Oke. Tapi waktu pada saat kamu itu berarti investasi kan? Kamu beriklan?
bayar kan? Iya, iya benar investasi karena balik lagi ke Novi, aku kan manut banget sama upline. Jadi upline bilang iklan aja, iklan ya udah aku iklan. Udah habis ikannya nyambung lagi, udah habis ikannya nyambung lagi gitu. Berapa tahun kamu jadi diamond saat kamu join di Oriflame? 3 tahun 8 bulan kan Novi. 3 tahun 8 bulan ya. Oke, ini ada pertanyaan El, bagaimana untuk konsisten, terutama untuk rekrut downline yang mau konsisten juga. Ini kayaknya pertanyaannya, mungkin gini, pertanyaan adalah gimana sih kamu bisa untuk konsisten gitu kan pada saat kamu merekrut downline yang mungkin mereka tuh ada keinginan untuk berbisnis untuk di Oriflame, ya nggak sih kayak gitu? Karena untuk rekrut downline yang mau konsisten juga, jadi kan dia si downline ini kan dia emang mau ikut kamu gitu loh El. Nah, jadi waktu itu ketika Eli rekrut downline, Eli itu berprinsipnya adalah kalau misalnya mereka mau join, Eli itu dulu nggak ngerti kan Novi ada namanya pebisnis user sama penjual. Eli tuh menganggap bahwa semua orang tuh pasti mau berbisnis, jadi semua orang yang gabung itu aku kasih ilmunya semua gitu, ilmu. Jadi hitung poin, terus cara naik level gitu. Jadi sehingga ketika mereka udah jualan, terus aku tuh ngarahin, ayo kak bangun tim, ayo kak rekrut gitu. Nah terus mereka tuh aku ajarin hal yang sama dengan yang aku lakukan. Jadi kakak tuh ngelakuin apa yang sama kayak aku ya, beriklan. Nah gitu, jadi aku duplikasinya kayak gitu kak, beriklan ya kak, sama kayak Eli beriklan gitu. Nah jadi semua orang yang udah kelihatan mau aktif gitu kan, aku ajakin beriklan semuanya. Jadi kamu nggak ngebedain ya El ya? Iya, aku nggak ngebedain. Terus itu awal pertama kali kamu ini kan, sampai level berapa kamu melakukan itu? Sampai kapan ya? Pokoknya sampai waktu itu aku dapat training. Oh, di Oriflame tuh ada 3, ada penjual, ada user, sama ada pebisnis. Nggak semua orang lo mau diajakin berbisnis. Kadang mereka tuh cuma mau jual doang. Itu waktu itu training di cabang Rawamangun kalau nggak salah deh. Itu kamu levelnya apa? Ya aku lupa juga sih waktu itu levelnya apa. Buset. Terus akhirnya kamu ngerubah. Akhirnya aku ngubah orang tuh yang mau jualan doang, ya udah aku tuh cuma kasih ya ini promonya ya kak. Terus nanti aku tanya lagi, kakak nggak mau nih omset yang lebih besar, penghasilan besar, kalau nggak mau ya udah jualan dulu lagi deh gitu. Nanti kalau dia balik lagi nanya produk, aku tanya lagi, kakak nggak mau nih gitu, sampai dia gemes. Oke, kalau misalnya aku nanya nih El, kalau cara kerja kamu sendiri di jaringan kamu, gimana caranya memaintain orang-orang yang seller? Karena aku ngelihat kamu tuh kan online banget gitu kan, jadi aku pengen dari view kamu sendiri gitu kan, yang secara online gitu kan, gimana caranya kamu memaintain, menjalin hubungan akhirnya mereka tuh bisa terus untuk repeat order terus untuk sama seller ya. Jadi apa hubungannya? Tipsnya kamu apa? Yang kamu lakukan apa? Nah kalau tipsnya kalau aku kan lihat tuh, kan Novi lihat tuh di AR, oh orang ini tuh cuma seller ya. Jadi biasanya kalau misalnya mulai deh awal bulan tuh ada promo gitu, ada katalog, ada diskon-diskon dan sebagainya. Aku tuh kadang aku sampai teleponin mereka, kak udah tahu belum promo ini gitu. Nah kalau sekarang kan ada WhatsApp, udah gampang banget kan. Jadi aku tuh udah chatin mereka, kakak udah tahu belum promo katalog nih, murah-murah banget boy, yang ini gitu. Aku sebutin kan, misalnya contoh parfum tuh jadi sekian loh, ini jadi sekian. Jadi aku kasih pancingan buat mereka nanya, oh emang promonya apa aja gitu. Nah nanti baru aku jelasin nih kak, yang ini tuh bagus banget loh, yang ini. Nah biasanya Eli lakukan kayak gitu, menjelaskan promo-promo katalog ke mereka. Dan di grup L1-nya Eli itu ada bahas produk sih kak tiap hari. Oke. Kamu bedain target ini nggak, grup untuk di WhatsApp, maksudnya mungkin adalah atau maksudnya aku grupnya kamu itu hanya L1, L2, L3 kah, atau bergabung di situ L1 itu juga termasuk mungkin ada seller, ada bisnis juga, ada, dibedain nggak grupnya?
Eli bedain antara L1 ada core team punya materi sendiri Kak tiap hari. Ya, L1 juga punya materi sendiri tiap hari. Dan kebanyakan materi L1 tuh kayak cara order, terus kenapa harus 100 BP, terus produk-produk yang promo, penjelasan produk, testimoni gitu. Terus kalau core team itu lebih ke kayak udah materi yang berbeda sih Kak, yang kayak kenapa sih harus rekrut tuh caranya gimana, bikin branding tuh gimana, kayak gitu. Terus habis itu ada grup para manajer kayak gitu kan, terus kayak gitu sih Kak, aku kelompokin kayak gitu. Lebih bisnis dong berarti ya, tapi kalau untuk seller itu nggak dibuat grup sendiri ya? Enggak, aku nggak buat grup sendiri. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan di Teams. Bagaimana kita meyakinkan orang-orang untuk membeli produk Oriflame? Kalau dulu, aku cerita Kak Novi, dulu aku sendiri, Eli sendiri tuh nggak bisa jualan sebenarnya. Karena Eli itu namanya IT ya, cuma pakai bedak doang ya. Jadi ke kantor cuma pakai bedak doang, terus nggak tahu namanya kosmetik sama sekali. Nah, waktu itu Eli nawarin produk Oriflame pakai katalog ke teman-teman tuh nggak ada yang mau terima sama sekali. Aku di awal itu nggak bisa jualan sama sekali, jadi aku kasih mereka katalog tuh, mereka nolak mentah-mentah. Lu jualan apa sih, Oriflame tuh udah basi banget, tahu nggak sih, kita udah pakai produk yang lain katanya. Sampai akhirnya karena Eli merasa melihat katalog Oriflame kok kebanyakan kosmetik ya, ya udah Eli cari teman kantor yang pinter dandan, dan setiap pagi dia pasti dandan. Jadi Eli tongkrongin, terus Eli catat apa aja yang dia pakai gitu, apa aja sih yang sebenarnya wanita kantoran tuh pakai, dan Eli cari di katalog Oriflame. Eli cari di katalog Oriflame apa aja yang bisa Eli beli dulu untuk bisa Eli tawarin ke orang lain, Eli tunjukin, karena Eli berpikir bahwa ini produk bagus-bagus banget, kenapa nggak ada yang mau sih gitu loh. Nah terus karena udah yakin 100% kan sama Oriflame, terus habis itu Eli beli tuh foundation 5 produk Kak. Jadi 300.000 itu bener banget kata Oriflame, sekarang tuh 300.000 free ongkir, free daftar. Dulu Eli tuh bener-bener juga patokannya ada 300.000 pertama Eli beli produknya, dari foundation, lipstick, bedak, itu Eli beli, terus Eli kirim ke kantor, terus Eli tunjukin ke teman-teman, nih Kak, lihat deh produknya bagus gini. Beneran setelah itu laku. Setelah itu mereka tuh yang nggak perlu Eli tunjukin produknya, mereka udah beli katalog mana, padahal awalnya itu nyinyir, jualan apa sih Li gitu. Jadi kalau saran Eli adalah cobain dulu produknya, kemudian ceritain produknya. Kalau misalnya kita pakai online, ya kayak selebgram, kita mereview pakai video, terus atau story kita review produknya, ini bagus loh, warnanya kayak gimana, kandungannya kayak gimana, wanginya kayak gimana, sehingga orang lain tuh mau untuk beli gitu. Nah itu reviewnya pun diulang-ulang terus kan, diulang-ulang sampai kayak iklan TV yang kayak ngena banget di kita. Kalau puasa tuh sirup marjan gitu, sehingga kalau haus udah mau buka gitu kan, belinya sirup marjan misalnya. Sama kayak kita di promosi produk Oriflame gitu kan, kita ngomongin aja terus produk yang kita mau promosiin. Jadi Eli pun fokusnya bukan semua produk yang ada di katalog, cuma fokus beberapa produk aja yang Eli bahas di story misalnya, atau di status gitu, atau ke member-member gitu ya. Itu cuma 5 produk aja gitu. Dari situ mereka tuh jadi diulang-ulang terus, lama-lama beli juga gitu. Jadi produk yang memang dipakai sehari-hari kali ya referensinya. Yes. Ya. Yes, benar. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang yang ragu tentang Oriflame sampai mereka mau join sama kita? Oh ya, jadi gini, karena Eli adalah juga mantan Oriflamers, biasanya Eli juga ketemu orang yang kayak, Kak, aku ragu loh gitu. Nah biasanya Eli tuh nggak lanjut jelasin Oriflame-nya. Biasanya Eli tanya dulu, Kakak
Kak, Eli juga dulu Oriflame, mantan Oriflamers loh yang nggak ngerti apa-apa soal Oriflame. Tapi Eli boleh tahu nggak, kakak ragunya di mana nih? Mungkin dari nggak bisa jualan, atau takut gagal, atau gimana? Jadi lebih ngajak ngobrol sih, Kak Novi, lebih ngajak ngobrol mereka, apa sih yang bikin mereka ragu. Nah dari situ baru Eli jelasin, misalnya, iya Kak, aku lihat tetangga aku tuh nggak pada bisa loh kerjain Oriflame-nya gitu, mereka tuh pada berhenti misalnya. Aku cuma bilang gini, Kak, kalau di tim Eli sih kita tuh ada materi loh Kak buat kakak jualan, nanti kakak juga bisa kenal sama produk-produknya, jadi nanti kakak bisa nih promosiin di media sosial. Yakin deh Kak, kalau misalnya kakak tekun nawarin, tekun untuk belajar juga caranya jualan, di sini juga ada caranya, nanti tuh kakak bakal bisa kok. Banyak banget kok Kak yang dari gak bisa jualan sampai mereka itu bisa jualan, walaupun butuh sebulan baru bisa, 2 bulan baru bisa. Ada loh Kak yang manajer aku yang awalnya gak bisa jualan, 3 bulan dia gak bisa jualan, begitu dia bisa jualan kemudian lancar, terus dia malah bisa jadi manajer kayak gitu. Jadi intinya pendekatan ya? Kenapa? Jadi intinya pendekatan dulu kamu. Iya, pendekatan dulu, nggak langsung sosor pakai penjelasan sih. Jadi lebih kayak tanya dulu dia ragunya kenapa. Iya, jadi biar tahu dulu ya, biar kita punya solusinya apa. Oke, ini Pak Tanafi ini kayaknya dia kepo sekali dengan bonusnya ke Eli rata-rata berapa, katanya gitu kan. Terus budget iklan per bulan berapa? Eli masih sampai sekarang masih investasi iklan? Iklan masih. Oke, dia nanya sih, ada yang tanya rata-rata berapa El? Rata-rata investasi iklannya tuh 1 juta, 1,5 sampai 2 juta per bulan ya? Iya. Oke. Terus ditanya tadi tuh bonusnya Eli berapa? Rata-rata. Bonus aku rata-rata 35 sampai 40. Nah itu Pak Tanafi. Ini bukan pertanyaan aku, pertanyaan dari Pak Tanafi. Aku tahun ini nggak nanya-nanya kok bonus. Nanti aja pas terakhir aku tanya-tanyanya. Tapi Kak Novi, sesuatu banget adalah ketika kita punya bonus yang di atas umur kita sih. Itu yang maksudnya buat Eli tuh, iya bisa ya kayak leader-leader lain gitu. Leader-leader lain kan soalnya kayak, ya udah nembus nih umur gitu. Eli berapa sekarang usianya? Maaf. Aku kan 87, jadi 33 ya? Ya ampun tuh Pak Tanafi, ya puas kan Eli? Berarti bonusnya sudah melebihi dari usianya, ya ampun. Terus kamu sendiri sudah punya investasi apa aja? Nah ini gua baru ngelanjutin. Bersyukur banget sih Kak Novi, Eli bisa investasi reksadana, Eli bisa investasi emas, terus ada 2 apartemen. Oke. Terus apa lagi ya? Deposito. Apa? Deposito. Oh oke. Jadi banyak lah ya di mana-mana ya. Itu apartemennya berarti disewain atau kamu gunain salah satu? Iya. Disewain dua-duanya? Iya. Ya ampun. Yang satu masih pengerjaan sih, masih proses. Yang satu udah jadi tapi disewain. Iya. Tuh Pak Tanafi berarti dapat lagi dia. Tambahan lagi ya kan, aduh enaknya tuh jadi diamond. Oke, El ini kayaknya satu lagi ya untuk pertanyaan terakhir. Cara ngatasin rasa capek pas selesai kerja masih harus jalanin bisnis Oriflame. Yang aku tahu, maksudnya kita ngomongin kamu deh. Kamu itu backgroundnya kamu pernah kerja di IT zaman dulu gitu kan. Itu kan IT itu kan ya ampun kayaknya 24 jam ya. Maksudnya harus standby. Ya nggak sih, apalagi di satu perusahaan. Ini yang aku lihat dari teman-teman IT di Oriflame Indonesia soalnya. Nah terus gimana caranya kamu tuh akhirnya menjalankan sambil ngerjain kantoran sebagai seorang IT, terus kayak gitu juga ngerjain Oriflame saat itu? Jadi tuh waktu itu kan jadi fokusnya itu cuma 20 juta per bulan itu Kak Novi. Okay. Jadi benar-benar fokus itu doang. Jadi kayak udah karena fokus itu doang, jadi Eli udah tahu Eli harus
punya waktu buat ngerjain Oriflame. Kalau nggak dikerjain 20 juta nggak mungkin dapat. Jadi benar-benar fokus gimana caranya Eli harus punya 20 juta per bulan. Ya udah, capeknya kayak Hilang. ya udah hilang aja gitu. Itu berarti full, berarti hari-hari kamu antara kantoran pun juga kamu mengisi untuk bisnis Oriflame juga dong, jalanin bisnis Oriflame juga. Iya. bener ya gitu. Jadi memang ya gitu yang kayak ke depan toilet itu loh, kan Novi. Iya. Ya terus kayak misalnya aku nungguin accounting sampai balance, nah itu aku juga kerjain Oriflame. Pulang, udah pulang misalnya sampai rumah misalnya jam 11, lanjut lagi. Oriflame mana lagi itu? Saat itu. Lagi. Oke. Tuh kan bener kan, IT tuh yang pasti sampai 24 jam harus standby gitu pokoknya. Tapi masih punya waktu untuk ngerjain Oriflame-nya ya, Eli ya. Oke, Eli, nggak berasa kita sebentar lagi 15 menit sudah menuju ke jam 5 dan kita harus mengakhiri kupat tahu hari ini. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di kupat tahu tanggal 13 Mei bersama Eli. Eli boleh untuk kata-kata motivasi dari Eli terakhir untuk teman-teman yang ada hari ini? Kalau dari Eli sih, Eli selalu prinsip bahwa kalau hidup itu bisa berkembang kalau kita mau dan kalau kita mau berusaha. Jadi nggak ada usaha yang ngianati hasil sih, Kak Novi. Betul. Gitu, itu doang yang Eli pegang. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya kayak kita kondisinya lagi nggak stabil atau apa gitu, pokoknya kerjain aja gitu, semua tuh pasti ada hasilnya gitu. Tetap yang penting niat ya. Yang penting pasti ujung-ujungnya ada hasilnya kok. Apakah itu hasilnya memang sesuai yang kita impikan, apakah itu hasilnya masih belum dan kita harus meningkatkan lagi sampai kita akhirnya berhasil untuk menentukan untuk mengambil impian kita itu di Oriflame. Seperti itu sih sebenarnya poinnya. Oke. Kita tepuk Oriflame untuk mengakhiri kupat tahu yuk. Siap. 3, 2, 1. Oriflame. Yeay. Indonesia nomor 1. naik title 2020. Makasih Eli, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat ya.